Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke fungsi objektif. Yang kita bahas adalah fungsi objektif. Akan tetapi tidak hanya membahas pada fungsinya saja, kita juga akan membahas tentang suatu nilai optimum yang dihasilkan dari fungsi objektif itu sendiri. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan gambaran dari fungsi objektif itu seperti apa. Kita punya fungsi objektif ini kalau dalam matematikanya berbentuk fungsi linear. Contohnya adalah fx, y. Ini berarti adalah fungsi dalam variabel x dan y. Dan ini adalah dua variabel fungsinya. Kalau mungkin pada SMP sudah pernah menemukan fx sama dengan x plus 3. Nah, ini dalam bentuk satu variabel. Tetapi untuk yang kita inginkan adalah dalam bentuk dua variabel. Dan khusus fungsi yang linear. Jadi untuk misal fx kuadrat plus y ini tidak menjadi dalam bahasan kita ya. Yang kita bahas hanya fungsi yang berbentuk linear atau pangkat dari tiap variabelnya itu maksimal 1. Misal x plus 3y seperti ini contohnya. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari, fungsi objektif ini adalah suatu rumusan atau suatu fungsi ini yang dapat mengarahkan kita kepada hasil terbaik dari suatu tujuan atau sasaran yang kita inginkan. Jadi mungkin akan lebih mudah jika diberikan contoh soal program linear dan bagaimana cara menentukan fungsi objektifnya. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya ini intinya adalah suatu perusahaan itu punya dua model sepatu dengan dua bahan yang berbeda. Dan dua model sepatu ini komposisi dari bahan-bahannya itu beda. Jadi misal komposisi yang pertama kita punya 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi yang kedua, bahan pertamanya lebih sedikit daripada bahan model yang pertama, dan bahan keduanya itu lebih banyak daripada model yang pertama. Dan di sini kita punya batasan jumlah bahan. Jumlah bahannya hanya 72 kg untuk bahan pertama dan bahan keduanya hanya 64 kg. Dari kedua batasan bahan ini, kira-kira hasil penjualan optimal ini kalau kita produksi maksimal intinya ya, bahan-bahannya sudah habis semua, itu kira-kira berapa sih hasil penjualan yang dapat kita dapatkan ya, maksimalnya itu berapa. Ini kan akan sangat ribet kalau kita perlu menghitung satu persatu. Misal kita uji pada model pertama, misal model pertama satu, model kedua satu, terus kita tambahkan satu persatu gitu misal. Atau mungkin ada cara lain. Nah, dengan program linear ini kita tentukan dulu fungsi objektifnya. Jadi kita punya pertanyaan apa? Penjualan optimal. Berarti tujuan kita adalah memastikan bahwa penjualan itu terkait dengan apa? Harga ya. Di sini kita lihat kita punya harga 500.000. Berarti ada keterkaitan ya antara 500.000 ini dengan variabel yang akan kita misalkan nantinya. Oh iya, kalau memisalkan variabel, perhatikan kira-kira apa saja yang sering muncul dan kira-kira apa saja yang tidak kita ketahui nilainya. Kayak misalnya ini kan, kita tidak tahu berapa jumlah dari apa model sepatu pertama. Terus kita juga nggak tahu model sepatu kedua itu berapa. Nah, ini biasanya yang akan menjadi apa? Variabelnya. Jadi variabel ini bisa kita tentukan nilainya berapa, x-nya berapa, y-nya berapa. Atau akan kita cari nilainya berapa dari apa, data-data yang kita punya. Nah, dari sini kan kita punya harga dari model pertama. Jadi model pertama kita misalkan x, 500.000 x. X-nya ini apa? Jumlah dari model sepatu pertama ditambahkan 400.000 dari jumlah model sepatu kedua, y. Nah, dari jumlah kedua ini kan harganya 500.000 untuk model pertama dan 400.000 untuk model kedua. Tapi kita nggak tahu mau produksi berapa model pertamanya, mau produksi berapa model keduanya. Nah, itu kita cari di daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Dan fungsi objektifnya adalah untuk
suatu fungsi dalam variabel x dan y, itu kita dapatkan 500.000 x ditambah 400.000 y, atau boleh dimisalkan yang lain, misal 500 x per 4y, 400y, tapi dalam ribuan ini ya. Atau misal 5x plus 4y juga boleh. Ini untuk menyederhanakan saja ya. Koma y sama dengan x, y sama dengan, nah ini sebenarnya boleh disederhanakan karena untuk mempermudah saja, tapi jangan lupa untuk kita tentukan bahwa dalam apa nih, dalam ribuan, dan ini dalam apa, dalam ratusan ribu. Oke. Jadi untuk misalkan suatu fungsi objektif, kita biasanya hanya menentukan dari kalimat terakhir soal, biasanya gitu biasanya. Kebetulan aja ini hasil penjualan optimal yang ditanyakan, berarti keterkaitannya sama harga dari apa, model sepatu pertama dan model sepatu kedua. Berarti yang kita jadikan variabel biasanya adalah ini ya, ini untuk x-nya, terus ini untuk y-nya. Ini untuk y-nya, ini untuk x-nya. Ini x, ini y. Terus kita dapatkan fungsi objektif, boleh pilih salah satu, yang penting yang memudahkan. Nah, dari fungsi objektif yang sudah kita dapatkan itu tadi, kita kan perlu tahu kira-kira x dan y apa saja. Ya, ada nilai x dan y sini. Ada nilai x ya. Fungsinya kan dalam fungsi x dan y. Apa saja yang akan kita hasilkan suatu nilai yang optimum. Kalau tadi fungsi objektif itu mengarahkan kita kepada sasaran, sasarannya inilah yang kita namakan nilai optimum. Jangan kebalik, nilai optimum bukan berarti harus maksimum ya. Jadi nilai optimum itu bisa minimum, juga bisa maksimum. Contohnya yang minimum seperti apa? Kalau kita, yang paling gampang sih balapan. Kalau orang balapan itu kan perlu waktu yang paling sedikit untuk mencapai satu putaran lap. Jadi orang bisa mencapai satu putaran dalam 1 detik, misalnya, itu akan lebih menguntungkan daripada orang yang mencapai satu putaran dalam waktu 3 detik. Itu contohnya, salah satunya. Terus yang nilai maksimum seperti yang tadi penjualan, berarti ada penjualan maksimalnya itu berapa, hasil penjualannya yang maksimalnya berapa, biasanya seperti itu. Dan kembali lagi, nilai optimum ini tergantung kepada sasaran dan fungsi objektif ini. Jadi di sini ada sasaran sebenarnya. Sasarannya itu akan membentuk suatu fungsi objektif yang akan mengarahkan kita pada nilai optimum. Ya. Nah, kalau kita punya fx, y sama dengan bla 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 x bla 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 y, ini masih dalam bentuk fungsi. Tapi kalau sudah disubstitusikan, misalnya kita punya x sama dengan 0, punya y sama dengan 0, atau jangan 0 deh, 2, y sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam fungsinya itu tadi di f berapa, 0,2, kan x, y itu sama dengan berapa? Substitusikan x nya sama dengan 0, 0 tambah 2 kali 3, 6. Nah, ini adalah nilai, salah satu nilai yang bisa jadi maksimum, bisa jadi minimum. Jadi tergantung ke x sama y nya. X sama y nya ini dapat dari mana? Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Kan ada banyak. Tapi kita akan sederhanakan untuk menentukan kira-kira titik apa saja yang bisa jadi kemungkinan nilai maksimum dan kemungkinan nilai minimum. Kita ke bentuk umumnya dulu mungkin. Untuk suatu fungsi dalam variabel x dan y, jadi ini saya bedakan warnanya. Untuk yang warna hijau ini kalian perhatikan, x dan y itu adalah variabel. Tapi untuk p dan q ini dalam bentuk umum. Jadi suatu fx, y, px plus ky, p dan q-nya ini berupa konstanta, berarti suatu bilangan. Tapi kita misalkan dalam huruf. Nah, perhatikan ya, kalau konstanta berarti bisa sebarang bilangan dari negatif 1, atau mungkin negatif tak hingga ke tak hingga juga bisa, yang berada pada suatu himpunan bilangan real. Untuk fungsi objektif itu sendiri dapat kita ubah menjadi suatu garis selidik. Nah, apa gunanya garis selidik ini? Kan kita tahu kalau suatu fungsi
objektif ini dalam bentuk apa? Linear ya. Perhatikan px plus ky, pangkat dari tiap variabelnya tidak lebih dari 1. Mungkin bisa 0 tapi tidak lebih dari 1. Nah, ini kalau sudah kita substitusikan nilai x dan y-nya seperti yang di atas tadi, ini kita dapatkan fx, y sama dengan 6. Nah, kita misalkan untuk bentuk umumnya ya, untuk sembarang kemungkinan himpunan penyelesaian dari x dan y itu adalah k, karena k ini berubah konstanta yang berada pada himpunan bilangan real. Kalau kalian perhatikan, nah ini akan menjadi apa? Persamaan linear. Persamaan linear inilah yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk mencari nilai optimum. Nilai optimum. Kok bisa? Kan kalau kalian perhatikan dari hasil substitusi x dan y-nya ini, jadi misalnya kita punya fx, y sama dengan 4x plus 3y gini. Terus kita punya x-nya sama dengan berapa? 0, 1, 2. Y-nya sama dengan berapa? 2, 1, 4. Atau mungkin ini himpunan pasangan berurutan ya. 0 sama 2, 1 sama 1, 2 sama berapa ini tadi? Gak kelihatan. 4 deh. Ya. Jadi ini tabel aja dah. Untuk 0, x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 4. Jadi kita substitusikan untuk nilai fx, y-nya dalam fungsi objektif ini. Saya ganti warna dulu. Di sini ya, kan kita punya x-nya 0 dan y-nya 2. Berarti fx, y-nya sama dengan 6. Kita punya persamaan garis yang pertama, jadi 4x plus 3y-nya ini kita biarkan saja ya. Ini kan sama dengan f dari x, y gitu kan. Itu sama dengan berapa? 0,2. Itu 0, ini tambah 3 kali 2, 6. Ya, kita punya persamaan garis 4x plus 3y sama dengan 6. Dan seterusnya, misal 1,1, ini jadi 4 tambah 3, berarti 4x plus 3y sama dengan berapa tadi? 4 tambah 3, 7 ya. Kalau kalian perhatikan, gradien, masih ingat gradien nggak? Jadi kalau kita buat bentuk y sama dengan gini ya, y sama dengan untuk 4x plus, ini kan ini saya sederhanakan dalam bentuk y, jadi berapa? 6 min 4x per 3 untuk yang pertama. Untuk yang kedua kita punya y sama dengan 7 min 4x per 3. Kalau kalian perhatikan ini, saya sederhanakan lagi, mungkin karena nggak cukup tempatnya di sebelah kiri. Jadi 2, 6 per 3 kan 2, min 4 per 3x, dan yang sebelah sini tadi adalah 7 per 3 min 4 per 3x. Kalian perhatikan, gradiennya ini tidak berubah. Ya, gradiennya tidak berubah. Tapi yang berubah apa? Konstantanya. Nah, kalau konstantanya yang berubah ini hanya mempengaruhi, misal saya punya garis ya, untuk sumbu x dan y, sederhana saja mungkin. Nah, ini misal negatif 4 per 3 ini kan berarti naiknya negatif 4, gesernya 3 misalnya. Turunnya 4 berarti kan gini. Untuk gradien yang sama, berarti kita punya banyak garis yang membentuk kemiringan yang sama tetapi posisinya berbeda saja. Nah, garis-garis yang kita dapatkan dari fungsi objektif ini dengan sembarang nilai ini ya, fx, y atau k-nya aja. Jadi k-nya ini kan tadi sama dengan apa? Fx, y ketika disubstitusi. Jadi misal fx, y
sama dengan K ketika sudah disubstitusi. Dari fx, y sama dengan K ini kita kembalikan lagi, jadi K sama dengan fx, y ini tadi apa? Px plus ky, berarti kita punya, atau saya panahkan saja di sini ya. Nah, dari sini tadi kalau disubstitusikan kita punya suatu konstanta K. Kita buat persamaan garis yang kita dapatkan dari nilai K itu sendiri ke fungsi linearnya tadi kan, px plus ky-nya tadi. Kalau sudah kita gitukan, akan didapatkan beberapa garis yang akan bisa menentukan kira-kira di mana nilai optimum itu akan berada. Jadi kalau mungkin saya punya contoh aja, ini ada suatu daerah penyelesaian yang bentuknya seperti ini. Sebentar ya. Nah, untuk arsirannya mungkin daerah sini saja. Saya kembalikan warna kuning. Dengan bantuan garis selidik ini kalian perhatikan. Apabila garis itu berada di titik atau di sebelah paling kiri itu berarti bisa kayak gini ya. Bisa tegak lurus, ini pasti di paling kiri. Atau ketika miring, ini paling kiri. Ini yang paling kanan. Oh, masih belum, karena daerah penyelesaiannya belum. Intinya adalah ketika garis itu melewati daerah penyelesaian seperti ini, kalian perhatikan garis yang paling sebelah kiri itu adalah atau menunjukkan nilai yang paling apa? Yang paling kecil. Nah, sedangkan garis yang paling ujung kanan itu akan menunjukkan nilai yang paling besar. Paham nggak? Karena apa? Kalau kalian perhatikan ya di sini. Di sini kan ada ini untuk sumbu y dan ini untuk sumbu x, untuk ini 0,0. Kalau di sebelah paling kiri ini kalian perhatikan nilai x dan y-nya itu kira-kira yang paling besar yang mana? Untuk nilai x dan y di titik ini dan titik ini. Ini kan sama-sama di ujung. Ini 0,0 dan ini mungkin suatu sembarang bilangan positif. Sudah jelas ya, yang paling kanan ini atau paling atas itu nilainya paling besar atau lebih besar dari yang paling kiri atau yang paling bawah. Nah, dari garis selidik itu, karena tadi kan fungsi linear ini itu membutuhkan variabel x dan y. Sedangkan ketika kalian tahu kan kalau perpotongan garis kayak gini misalnya, ada dua garis yang memotong. Nah, perpotongannya itu terlalu besar. Perpotongan garisnya itu merupakan solusinya atau solusi dari sistem persamaannya itu adalah perpotongan garis. Nah, sama dengan garis selidik ini. Jadi kalau kita punya misal satu aja garis selidik kayak ini tadi di tengah, ada di ketika melewati 0,0, garis-garis yang lain yang sejajar ya, jadi boleh digeser kemana saja, yang penting sejajar dengan garis yang pertama tadi, itu bisa menentukan kira-kira nilai optimum atau nilai manakah yang akan mengarahkan kita pada hasil yang kita maui. Jadi misal ini nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar kan belum tentu nilai optimumnya. Jadi kalau misal sasarannya adalah nilai yang paling kecil, maka 0,0 yang diambil, gitu kan. Jadi harus kita tentukan juga sebelumnya bahwa sasaran kita itu nilai yang paling besar atau yang paling kecil, atau yang paling besar. Dengan bantuan garis selidik ini, bisa kalian tahu dari daerah penyelesaian yang titiknya banyak sekali ini, kira-kira mana yang bisa menjadi sasaran atau nilai yang akan kita tuju. Oke. Dan garis selidik ini nggak harus persis ya. Kalau misal kita substitusikan kayak yang tadi ini kan saya nggak tahu garisnya itu gambarnya seperti apa, tapi yang kita perhatikan apa? Gradiennya aja ya. Jadi nggak usah mencari misal 2 atau 3 titik untuk mencari garis selidik. Cukup cari salah satu garis selidik dari fungsi di objektif,
Terus kalau saya sih lebih enak dimasukkan 0,0 karena 0,0 itu langsung berarti melewati 0, tapi yang gradiennya kita ambil dari apa? Fungsi objektifnya ini tadi. Ini kan tadi kalau kita bentuk dalam persamaan garis jadi ini. Lalu kita sederhanakan, akan pasnya hasilnya seperti ini. K min berapa? Px per Q. Nah, berarti gradiennya adalah negatif P per Q. Itu yang akan kita gambarkan, yang melewati 0,0 karena tadi fungsinya itu kita ambil titik X-nya 0 dan Y-nya 0. Terus kita sederhanakan jadi garis seperti ini. Cukup kita ambil satu aja garis lidiknya yang melewati 0,0, terus kita gambarkan beberapa garis yang sejajar dengan garis yang sudah kita temukan ini, yang melewati daerah penyelesaian, dan daerah yang paling ujung kanan atau yang paling atas itu, ini kan kelihatannya atas ya, ini atas, makin ke sana itu makin ke atas, dan makin ke sini makin ke bawah gitu ya, atau paling kiri. Nah, yang paling kiri atau yang paling bawah ini nilainya cenderung lebih kecil, dan yang paling kanan atau yang paling atas itu nilainya cenderung paling besar. Oleh sebab itu, kan kalau kalian lihat, misal saya punya daerah penyelesaian yang lain yang bentuknya aneh, misal kayak gini, bergerigi. Terus saya punya suatu sembarang garis lidik yang kita dapatkan dari fungsi objektif, kayak gini ya misalnya. Ini saya buat kemiringannya hampir mirip. Nah, kalau kalian perhatikan dari dua contoh ini tadi, yang atas sama yang bawah ini tadi, kan kita tahu bahwa nilai yang paling besar kalau yang digambar contoh kedua ini, besaran. Nah, ini yang paling ujung-ujung yang akan menjadi apa? Suatu calon, ini calon dari apa? Nilai optimum. Itu bisa di ujung. Kalau ini kan kita lihatnya paling kiri sekarang, tapi yang paling atas juga, dan yang ini juga bisa yang paling kanan. Calon nilai optimumnya berada di ujung-ujung dari daerah penyelesaian. Jadi ada dua cara untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif, oke? Yang pertama adalah kita buat garis lidik dari fungsi objektifnya. Kalau saya biasanya menggunakan titik 0,0 dimasukkan ke dalam fungsi objektif, meskipun itu tidak melewati daerah penyelesaian ya. Tapi karena yang penting adalah kemiringan garisnya. Jadi kalau 0,0 kita sudah tahu fx, y-nya tadi itu, px plus ky-nya itu sama dengan 0. Itu kan lebih gampang untuk menggambarnya. Nah, setelah digambarkan garis lidik yang pertama itu tadi, kita geser atau kita buat garis yang sejajar, ini sejajar ya. Ini sejajar. Buat sebuah garis yang, atau beberapa garis yang sejajar yang melewati daerah penyelesaian. Jadi kita buat dari yang paling ujung daerah penyelesaian itu, kalau dilihat dari garisnya ini kan paling ujung ke paling ujung sana. Oh, di sini yang paling ujung. Dari garis lidik itu kita bisa tahu daerah pojok-pojok inilah yang akan menjadi nilai optimum, entah maksimum atau minimum. Dan yang kedua, berdasarkan beberapa contoh ini tadi, dapat kita simpulkan, tapi ini bukan kesimpulan yang sangat bagus. Intinya adalah kita kalau uji titik pojoknya saja, misal saya punya fungsi objektif yang berbeda yang melewati daerah sini. Tuh, garis putih sekarang ya. Perhatikan nilai fungsi objektifnya atau garis lidiknya ini berada pada garis putih sekarang. Nah, pasti titik-titik pojok atau mungkin daerah penyelesaiannya berbentuk kotak gini. Kotak. Dan kebetulan garis selidiknya melewati garis. Ini kan anggap aja ya, melewati garis alias tidak miring. Ini sama garisnya. Nah, ini misal kotaknya berbentuk kotak, anggap saja gitu. Pasti berada pada titik pojoknya juga kan. Perhatikan, kalau titik pojoknya garisnya itu juga, atau garis lidiknya itu melewati garis, kan juga tetap melewati titik pojok, benar ya?
saya ulangi lagi, kalau misal garis lidiknya itu melewati garis batas daerah penyelesaian, ini adalah daerah penyelesaian, dan garis lidiknya itu melewati suatu garis, pasti garis tersebut juga akan atau melewati suatu titik pojok. Kenapa? Karena daerah penyelesaian ini dibatasi oleh sistem pertidaksamaan linear. Jadi untuk daerah penyelesaian yang berbentuk lingkaran kayak gini tuh nggak ada. Makanya pasti akan berada di titik pojok suatu daerah penyelesaian. Jadi cara yang kedua adalah kita bisa uji titik pojok kalau kalian tidak mau menggambar garis lidik dari suatu daerah penyelesaian. Dan ingat, kalau ada suatu garis seperti ini yang memotong, titik pojoknya itu kita carinya dari mana? Kita cari titik pojoknya ini kan ada titik pojok atau T-poj. Ini kita dapatkan dari SPLDV, jangan lupa ya, makanya SPLDV merupakan syarat dari program linear. Nah, ini misal garisnya tembus, dan untuk daerah penyelesaiannya di sini misal, kalian harus uji apanya, titik pojoknya itu dari mana? Dapatnya dari mana? Sistem persamaan linear dari variabel. Kalian harus tahu bahwa beberapa metode penyelesaiannya itu sangat mudah ya. Jadi kita punya SPLDV, tinggal diselesaikan, cari nilai X dan Y. Jangan sampai hanya Y-nya saja atau X-nya saja, karena pada beberapa teman kalian yang saat mengerjakan tugas itu hanya mencari nilai Y-nya saja, tapi nilai X-nya nggak ditemukan. Nah, kalau sudah dalam program linear, kalian harus tahu suatu titik kan. Titik itu intinya ada dua, ada nilai X dan ada nilai Y, atau koordinat X dan koordinat Y. Oh ya, uji titik pojoknya ini kita substitusikan. Jadi kita punya nilai X dan Y, ini kita substitusikan ke fungsi objektif fx, y ya, dari misal px plus ky nya tadi itu. P nya ini bisa sembarang P, dan Q nya ini bisa sembarang suatu bilangan. P dan Q merupakan suatu bilangan yang ditentukan pada soal biasanya, atau mungkin dalam suatu soal cerita itu kita harus mencari seperti pada contoh sebelumnya. Oke, untuk garis lidik juga, jadi kan garis lidik hanya membantu kita menentukan titik. Nah, untuk nilai X dan Y ini harus kita substitusikan dulu. Jadi kalau sudah ketemu X sama Y nya belum selesai, yang mau kita cari adalah nilai dari fungsi objektif. Oke, nilai dari fungsi objektif itu adalah suatu nilai optimum, tapi tergantung kepada nilainya. Apakah itu nilai maksimum, jangan lupa, apakah itu nilai maksimum, atau ini kan tadi maksimum. Nah, ini yang bawah minimum. Oke, salah tulis terus, max dan min. Sip. Mungkin contoh pada video yang kemarin ya, ini kan ada contoh soal yang sudah kita selesaikan daerah penyelesaiannya. Di sini kita punya titik-titik ini ya, titik-titik yang pada daerah berarsiran merah ini daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linearnya. Terus mau kita cari fungsi atau nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, kalau sudah soal seperti ini, nilai optimum itu tidak bisa ditentukan apakah itu maksimum atau minimum, maka kalian harus cari dua-duanya. Jadi nggak boleh dicari nilai maksimumnya saja atau nilai minimumnya saja. Nah, jadi pre-memori kita sudah punya program linear yang lengkap. Di sini ada sistem pertidaksamaan linear, dua variabelnya, ada 4 pertidaksamaan di sini, 1, 2, 3, 4, dan suatu fungsi objektif yang berbentuk fungsi linear. Dari program linear ini kita mau cari apa? Nilai optimumnya. Nilai optimumnya kita dapatkan dari apa? Fungsi objektif. Ya, ini fx, y sama dengan 7x plus 8y. Untuk nilai x dan y nya kita dapatkan dari mana? Dari daerah penyelesaian. Ini x, y nya. Jadi kita substitusikan sembarang nilai x dan y yang berada pada daerah penyelesaian. Untuk daerah penyelesaiannya sudah ada videonya ya pada pertemuan sebelumnya, jadi saya skip. Nah, kalau kalian lihat ini ada banyak sekali titik. Misal saya ambil koordinat di sini, ini ada suatu titik juga di sini, ada banyak kan. Nah, tapi kalau kita
pakai cara garis selidik kayak kemarin, kayak sebelumnya tadi. Ini karena videonya lanjutan. Oke, jadi 7x plus 8y ini kita buat misal garis selidik. Berarti ini apa? Y sama dengan, untuk yang melewati 0,0, ini saya pakai cara cepat, jadi jangan ditiru mungkin. Sebentar. Min 7 per 8x. Oke, berarti gradiennya adalah negatif 7 per 8, atau turun 7 tapi gesernya 8. Jadi mungkin hampir mirip dengan 1 per 1 atau 8 per 8 perbandingannya, tapi lebih curam. Oh enggak, lebih datar sedikit. Jadi kalau misalnya gini garis selidiknya, nah mungkin seperti itu. Kita buat beberapa garis yang sejajar dengan garis selidik. Jadi kalau pakai penggaris mungkin lebih enak. Nah, kalian perhatikan kira-kira titik mana yang bisa jadi nilai optimum dan titik mana yang bisa jadi nilai minimum. Saya gambarkan lagi daerah penyelesaiannya supaya lebih jelas. Ini melewati titik ini 7, 0,7 di sini. Terus ini ada titik 0,2. Agak saya geser karena nggak kelihatan. Terus di sini titik A, B yang belum kita ketahui, tapi kita selesaikan SPLDV-nya aja dulu mungkin. Nah, kalau SPLDV-nya seperti ini kan dari pertidaksamaannya tadi kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan, supaya dapat SPLDV-nya. Saya ambil karena ini variabel X-nya dalam koefisien 1, saya substitusikan ke persamaan kedua. Jadi kita dapat 3 dari berapa? 4 min 2y plus y sama dengan 7, terus ini negatif 6y plus y, berarti negatif 5y. 3 kali 4 12, 7 kurangi 12 sama dengan negatif 5, y nya sama dengan 1. Oke, saya substitusikan y sama dengan 1 ke persamaan pertama, dapatkan berapa? X sama dengan 4 negatif 2, berarti x nya sama dengan 2. Oke, titik yang ini A, B ini adalah 2,1. Oke, kita punya 3 titik. Tapi kalau dilihat dari garis selidik, kira-kira titik 2,1 ini apakah masuk pada nilai optimum atau enggak? Kalau menurut saya enggak, karena kalian lihat yang garis selidik paling ujung atas atau yang paling kanan itu adalah 0,7, sedangkan garis selidik yang paling ujung bawah atau 0,2 ini adalah yang paling ujung kiri. Intinya adalah kalau paling ujung itu biasanya adalah nilai optimum, gitu kan. Tapi kita uji coba saja. Karena apa? Fungsi objektif ini kan berbeda-beda ya. Apanya yang berbeda, Pak? Yang berbeda itu koefisiennya ini. Kadang mungkin koefisien X-nya lebih besar daripada koefisien Y. Misalnya gini, 100X plus Y. Nah, banget ya, imbalance. Nggak seimbang. Jadi kalau misal saya punya X-nya saja 1 di sini, 1,0 misal, daerah penyelesaiannya ada di sini, kelihatan nggak? Itu nilainya dari fungsi objektifnya berapa? 100. Terus kalau kita punya y-nya sama dengan 20 di sini, tetapi x-nya sama dengan misal 0, ini kan paling ujung atas, tapi nilai fungsi objektifnya berapa? 100 kali 0, x-nya kan sama dengan 0, ditambah y-nya 20, kan lebih kecil daripada ketika x-nya sama dengan 1,0 ya. Nah, makanya dilihat apanya gradien dari kemiringan garisnya, garis selidiknya ya. Kalau garis selidiknya ini kita punya y sama dengan berapa untuk y plus x, 100x sama dengan 0, y sama dengan negatif 100. Negatif 100 berarti turunnya 100. Nah, garis selidiknya emang mungkin nggak kelihatan, tapi yang pasti titik 1,0 ini berada pada lebih ujung daripada ketika 20,0. Oke, itu contoh saja. Mungkin kembali ke ini tadi, kita punya 3 titik. 3 titik ini, karena ini berada pada ujung-ujung daerah penyelesaian, tadi daerah penyelesaiannya berbentuk segitiga di sini. Segitiga. Nah, saya kembalikan lagi karena supaya kelihatan jelas.
ada 3 titik yang menjadi titik pojok segitiga. Kan tadi kita punya 2 metode penyelesaian untuk garis selidik, uji garis selidik, atau uji titik pojok. Nah, saya akan membuktikan bahwa 2,1 ini mungkin bukan merupakan nilai yang paling bagus atau yang paling optimum. Oke. Cara mudahnya apa? Buat tabel untuk membandingkan nilai yang besar yang mana, nilai yang kecil yang mana. Oke, kita buat tabel, ada variabel X, ada variabel Y. Ini ada variabel X plus Y. Atau fungsi objektifnya berapa? 7X plus 8Y. Nanti kita substitusikan ke situ. Titik yang pertama, yang paling ujung bawah, 0, X-nya, Y-nya 2. Titik yang kedua ada 2, 1. Ini yang kita uji, sekali lagi perhatikan, adalah titik pojok dari daerah penyelesaian, oke? Jadi kalau misal daerah penyelesaiannya berbentuk segi 5, kalau mau pakai metode uji titik pojok, maka wajib diuji satu persatu titik-titiknya. Tapi kalau mau pakai garis selidik, kan kelihatan titik-titik mana yang menjadi nilai optimum. Yang terakhir adalah titik 0,7. Untuk X-nya ini Y tadi ya, 7X plus 8Y. Untuk X-nya sama dengan 0, berarti 0. Terus ketika Y-nya sama dengan 2, berarti 16. 16 tambah 0, 16. Sekarang ketika X-nya sama dengan 2, ini 14. Y-nya sama dengan 1, ini 8. 14 tambah 8 berapa? 22. Terus ketika X-nya sama dengan 0, tapi Y-nya sama dengan 7, ini berapa? 8 kali 7, 56. Nah, kelihatan nggak? Nilai optimum, sekali lagi, itu bisa menjadi nilai maksimum dan bisa menjadi nilai minimum. Di sini nilai minimumnya berapa? 16. Ini kita tulis minimum. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 56. Max. 16 dan 56 ini dua-duanya adalah nilai optimum. Jadi optimum ketika tidak ditentukan berapa nilai minimum atau tidak ditentukan apakah kita mau mencari nilai minimum atau nilai maksimumnya. Nilai optimum ini terdiri atas 2, berarti bisa minimum, bisa maksimum. Jadi 22 ini yang didapatkan dari X, Y sama dengan 2,1 itu kan nggak masuk ya, nggak masuk kepada nilai optimum. Makanya garis selidik kadang membantu kita untuk menentukan kira-kira titik mana yang bisa menjadi nilai optimumnya. Jadi ada 2 cara ya, saya simpulkan untuk menentukan nilai optimum yang terdiri atas nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini nilai minimum ada 2 ya. Yang pertama adalah garis selidik yang kita dapatkan dari fungsi objektif. Jadi kita punya fungsi objektif fx, y sama dengan px plus ky misalnya. Itu kita ubah menjadi suatu sembarang px plus ky sama dengan k. Langsung saja gitu nggak apa, karena kalau disubstitusi juga k-nya ini pasti sembarang k. Tapi yang kita mau kan ketika garis itu melewati daerah penyelesaian, karena titik-titiknya tadi itu kan melewati, atau x, y yang kita ujikan kepada fungsi objektif itu akan melewati daerah penyelesaian. Makanya langsung saja gambar suatu sembarang fungsi atau sembarang garis selidik. Kalau saya biasanya pakai yang lewat 0,0 karena lebih gampang. Kemudian kita gambar garis selidik lain yang sejajar yang melewati daerah penyelesaian. Dari situlah kita bisa lihat ujung-ujung dari garis itu. Misal ini garis yang paling ujung dan ini yang garis yang paling ujung. Atau kalau garis selidik yang lain pada gambar yang bawah, ini yang garis paling ujung untuk yang warna hijau, dan ini yang garis paling ujung yang kedua yang paling warna hijau juga. Terus ini garis yang paling ujung untuk warna putih. Nah, dari garis paling ujung itu bisa menjadi nilai optimum dan bisa menjadi nilai maksimum dan minimum ya. Maksud saya gitu. Bisa menjadi nilai maksimum dan bisa menjadi nilai minimum. Tapi kita nggak tahu, tergantung apanya? Fungsi objektifnya. Jadi kalau misal fungsi objektifnya kan tadi kalian lihat nilainya positif terus atau dijumlahkan terus. Kalau misal saya punya negatif X dan negatif Y gini, mungkin nilai maksimum dan minimumnya akan berbeda. Bisa di ujung kiri, bisa di ujung kanan. Jadi sebelumnya mohon maaf,
belum tentu ya kalau di ujung kiri itu nilai maksimum atau nilai minimum, atau di ujung kanan itu nilai maksimum atau minimum, belum tentu harus kita ujikan. Tapi yang kita tahu dari garis lidik ini, ketika titik pojok yang melewati garis paling ujung garis lidik kayak gini nih, itu bisa jadi nilai optimum. Sedangkan titik pojok lainnya itu biasanya bukan merupakan nilai optimum. Dan perlu diingatkan lagi, nilai optimum itu bisa menjadi nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi nilai optimum belum tentu maksimum. Biasanya ada yang keliru, karena optimum ini pasti maksimum, belum tentu ya. Atau cara yang kedua ya, ini yang paling agak ribet sebenarnya. Kalau saya gambar garis lidik terus uji titik yang melewati garis lidik, biasanya gitu. Kalau uji titik pojok, kalau misal kan ini tadi mungkin enak ya, karena segitiga titiknya cuma 3, kita ujinya cuma 3. Terus kalau misal segi 10 itu bentuknya gimana, nggak tahu saya. Nah itu kita harus coba satu persatu titik pojoknya, itu akan lebih ribet. Jadi kalau kita punya gambar yang akurat dari daerah penyelesaian, terus kita gambarkan garis lidik, bisa lebih mudah. Misal di sini kayak lah penyelesaiannya. Nah titik pojok dari ini garis lidik, selidik. Titik pojok dari garis lidik ini yang bisa menjadi nilai optimum. Kita nggak usah uji titik-titik lainnya. Oke? Terserah mau cara yang mana, tapi yang menurut saya paling enak ya garis selidik. Itu lebih cepat sih kalau titik pojoknya banyak. Tapi uji titik pojok juga enak kalau titik pojoknya lebih sedikit, kayak yang tadi ini ada 3 titik pojok saja. Oh iya, kalau misalkan daerah penyelesaian terbuka seperti ini dan kebetulan garis lidiknya berbentuk seperti ini saya geser ke kanan terus kan, mungkin ke warna yang lain saja biar kelihatan berbeda. Nah, anggap saja sejajar. Kalau saya geser ke kanan, ini karena gambarnya terbuka, daerah penyelesaiannya terbuka, belum tentu, atau bisa jadi tidak ada, karena ini sudah jelas. Bisa jadi tidak ada salah satu nilai optimum, atau tidak ada nilai maksimumnya saja, atau tidak ada nilai minimumnya saja. Kenapa? Karena semakin saya geser garis ini ke sana, ke kanan, jadi kita punya garis ini ke kanan lagi pada daerah penyelesaian yang ini tadi. Saya hapuskan dulu mungkin ini. Nah, ini kan semakin kanan semakin besar nilainya. Maka dari itu nilai optimum bisa jadi tidak ada untuk nilai maksimumnya saja, atau bisa jadi tidak ada untuk nilai minimumnya saja. Itu tergantung kepada apanya, daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kalau misalkan gambarnya seperti ini mungkin ada minimumnya saja, karena yang paling bawah sini kan itu nilai x, y-nya lebih kecil. Tapi tergantung fungsi objektifnya sekali lagi. Kalau fungsi objektifnya segini, mungkin ada minimumnya saja. Karena kalau dilihat gradien garis lidiknya ini kan ke bawah berarti apa? Negatif. Kalau negatif berarti fungsinya berbentuk apa? Kalau saya punya x plus y sama dengan k, terus saya mau bentuk suatu garis lidik dari ini tadi, berarti kita punya apa? Y sama dengan min x. Ini kan min x plus k. Nah, semakin ke kiri, kita perhatikan lagi, semakin ke kiri semakin kecil nilainya, tapi fungsi objektifnya adalah x plus y. Berarti kan kalau semakin kanan semakin besar dan semakin ke kiri semakin kecil. Ini adalah contoh ketika daerah penyelesaiannya seperti ini dan fungsi objektifnya kebetulan adalah seperti ini, atau garis lidik yang didapatkan dari fungsi objektifnya seperti garis merah ini, kita dapatkan hanya ini minimumnya saja, atau mungkin bisa didapatkan nilai maksimumnya saja ketika misalnya fungsinya seperti ini, negatif x sama fx sama dengan negatif x negatif y. Jadi ini tadi kan kita punya negatif x negatif y sama dengan k. Nah ini gradiennya juga negatif, kita pindahkan y-nya sama dengan berapa, pindah ruas kanan, k-nya pindah ruas kiri, atau gimana cara memahaminya terserah kalian. Negatif x negatif k sama kan, ini sama-sama, atau kita ubah jadi gini, x plus y sama dengan negatif k. Nah ini sama dengan yang bawah,
cuma kita pindah ruaskan yang X plus Y ke kanan jadi negatif, kan gini, negatif K nya pindah ruas ke kiri jadi positif K. Oke, ini sama-sama negatif, gradiennya kita perhatikan mx plus barang c, m nya ini adalah koefisien dari variabel x nya untuk persamaan y sama dengan mx plus c, m nya ini adalah gradien untuk kemiringannya. Ketika kemiringannya negatif kayak gini, ini bisa jadi nilai maksimum ketika fungsi objektifnya adalah negatif x negatif y, atau bisa jadi minimum ketika fungsi objektifnya x plus y. Jadi kalau terbuka seperti ini biasanya cuma salah satu saja yang ada, tidak mungkin ada kedua nilai maksimum atau nilai minimumnya ada pada daerah penyelesaian. Contoh yang seperti apa yang ada nilai maksimum dan nilai minimum? Tentu saja yang tertutup seperti ini. Kita punya batas dari pertidaksamaan yang warna pink sama yang warna biru dibatasi oleh sumbu y positif dan x positif juga. Di sini daerahnya yang di arsiran warna kuning ini. Kan ini kita bisa lihat ada titik pojok. Nah, titik pojok inilah yang menjadi suatu nilai maksimum dan nilai minimum atau jadi nilai optimum. Terus kalau yang tidak ada nilai optimumnya seperti apa? Nah, kita punya daerah terbuka. Terus kita punya garis selidiknya seperti ini. Kan kalau kita lihat semakin ke atas itu nilainya bisa semakin besar, dan ketika ke bawah bisa semakin kecil atau sebaliknya. Maka dari itu, ketika kita gunakan garis selidik, bisa jadi tidak ada nilai optimum. Makanya saya lebih suka untuk menggunakan garis selidik. Oke. Jadi mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya ulangi lagi, materi kali ini adalah fungsi objektif dalam menentukan nilai optimum, bukan garis selidik ya. Dalam menentukan nilai optimum, dan kita bisa tentukan nilai optimum itu dengan bantuan garis selidik, atau secara umumnya kita bisa uji titik pojok dari daerah penyelesaian. Uji titik pojok ini dari garis selidiknya itu tadi, oke. Garis selidiknya kan tadi kita tunjukkan bahwa hanya kemungkinan titik pojok saja yang bisa menjadi nilai optimum. Kayak gitu.